Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana suara dari dunia lain mulai terdengar. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur, karena di balik gelapnya ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita tentang pesugihan bos seblak miliarder, tentang janji yang ditebus dengan darah. Di sebuah gang sempit di kawasan Cikadas, Bandung Timur, hiduplah seorang pria bernama Pak Mustafa. Lelaki berusia 40 tahun yang selama ini dikenal sebagai sosok sederhana dan pekerja keras. Wajahnya bersih, berjenggot tipis, dan selalu mengenakan peci putih. Ia tak banyak bicara, tapi semua tetangga tahu betul bahwa hidupnya penuh perjuangan. Bersama istrinya, Bu Hani, mereka mencoba berbagai macam usaha, mulai dari jualan gorengan, jadi sopir ojek pangkalan, hingga sempat bekerja sebagai tenaga keamanan di sebuah ruko. Semua dilakoni, namun tak ada yang benar-benar membuahkan hasil. Sampai akhirnya, di suatu malam penghujung tahun, Pak Mustafa dan Bu Hani memutuskan untuk menjual seblak makanan khas Sunda yang tengah naik daun di kalangan anak muda. Ide ini muncul bukan dari mereka sendiri, melainkan dari anak tetangganya yang bilang, "Pak, jualan seblak aja, viral itu Pak, apalagi kalau pedasnya level neraka." Mereka tertawa, tapi ide itu mereka simpan baik-baik. 3 minggu kemudian, tepat pada malam Jumat Kliwon, warung seblak kecil itu resmi buka. Hanya berupa gerobak kayu dengan spanduk sederhana bertuliskan Seblak Haji Mustafa. Pedasnya bikin nangis, padahal saat itu Pak Mustafa belum bener-bener naik haji. Gelar haji itu semata-mata gimmick untuk menarik perhatian. Kata Bu Hani, warung mereka berdiri di bawah pohon mangga tua yang rimbun, dan satu-satunya penerangan di malam hari hanyalah lampu bohlam 10 watt yang menggantung di tiang bambu. Saat malam pertama dibuka, tak ada satupun pembeli yang datang. Hanya suara kodok dari selokan dan hembusan angin dingin yang menemani. Pak Mustafa menatap mangkuk-mangkuk kosong di atas gerobak. Tangannya sibuk menyendok kerupuk basah dan ceker ayam yang ia rebus dengan penuh harap. Bu Hani duduk bersila di belakang gerobak, memeluk lututnya. Tak ada senyum, hanya tatapan hampa yang ia berikan pada malam. "Ini usaha terakhir kita ya, Kang," lirih Bu Hani tanpa menoleh. "Kalau gagal juga, aku nggak tahu lagi harus ngapain." Pak Mustafa hanya mengangguk pelan. Hatinya remuk, tapi ia berusaha tetap terlihat tenang. 2 hari berlalu, masih tak ada pembeli. Parkir di ujung gang pun tak melirik ke arah mereka. Seblak itu, sebanyak apapun dibumbui, tak juga menggoda siapapun. Entah karena lokasi yang kurang strategis, atau karena memang ada sesuatu yang tak beres. Malam ketiga, sekitar pukul 1 dini hari, saat mereka hendak pulang, datanglah seorang pria tua berpakaian serba hitam. Pria itu muncul begitu saja dari arah gang belokong, dengan langkah pelan dan tongkat kayu bengkok di tangan kirinya. "Seblaknya 1, level paling pedas," ucapnya tanpa menatap. Pak Mustafa dan Bu Hani saling pandang. Akhirnya, mereka pun menyajikan seporsi seblak dengan level neraka, seperti yang dituliskan di spanduk. Pria tua itu memakannya dalam diam. Tak ada keluhan, tak ada pujian, tapi yang aneh, kerupuk basah dan ceker yang disajikan habis dalam waktu kurang dari 1 menit. Seolah makanan itu ditelan begitu saja, bukan dikunyah. "Terima kasih," katanya lirih, lalu meninggalkan uang 100.000 dan pergi tanpa menoleh. Pak Mustafa memegang uang itu dengan gemetar. Uang itu dingin, padahal cuaca malam itu tak begit. Tapi bukan itu yang membuat mereka merinding, karena keesokan harinya, tanpa sebab yang jelas, warung mereka mendadak ramai. Puluhan anak muda antre datang dari mana-mana. Katanya, seblak Haji Mustafa itu enak banget. Ada bumbu khas yang gak ada di tempat lain. Mereka tidak percaya, tak pernah sekalipun mempromosikan warung mereka, tak pernah membuat akun media sosial, apalagi endorse artis TikTok. Tapi sejak malam pria tua itu datang, semua berubah. Pak Mustafa senyum-senyum sendiri di tengah kepulan uap seblak, sementara Bu Hani tak berhenti menghitung uang di laci. Malam itu omset mereka tembus 1 juta. Namun saat mereka pulang dan menutup warung, Bu Hani menemukan sesajen kecil di balik gerobak. Bunga 7 rupa, telur ayam kampung, dan seikat rambut manusia. Di atasnya ada tulisan kecil di kertas coklat. "Kalau ingin buka cabang, datanglah ke Gunung Kawi. Bawalah 1 niat dan 1 nyawa." Bu Hani menatap Pak Mustafa. Dalam diam, mereka berdua tahu keajaiban ini bukan datang dari Tuhan. Malam semakin larut ketika Pak Mustafa dan Bu Hani sampai di lereng Gunung Kawi. Jalanan menuju puncak begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang menemani langkah kaki mereka. Kabut tipis menggantung rendah, menyelimuti pohon-pohon besar yang berdiri angkuh seperti penjaga hutan kuno.
Bersama mereka hanya satu benda, sesajen. Di dalam bungkusan kain hitam yang dijinjing Pak Mustafa, terdapat ayam cemani hidup, bunga 7 rupa, dan rambut dari karyawan warung seblak mereka yang baru saja berhenti kerja tanpa kabar. Langkah mereka berat, bukan karena jalannya yang menanjak, tapi karena niat yang mereka bawa. Sejak menemukan secari kertas aneh di balik gerobak, Pak Mustafa tak bisa tidur nyenyak. Hatinya bertempur antara keinginan sukses dan bisikan nurani yang perlahan melemah. Tapi Bu Hani, dengan wajah datar dan tatapan kosong, sudah seperti bukan dirinya lagi. Ia yang dahulu cerewet dan lembut, kini menjadi diam dan dingin. Ia yang menyarankan agar mereka datang ke tempat ini, dan ia pula yang mengemas sesajen tanpa ragu. Kalau mau hidup enak, jangan setengah-setengah, katanya saat mereka naik mobil menuju Malang. Sehari sebelum ritual, sampai di kaki gunung, seorang pria tua berkulit legam dengan sorban merah muncul dari balik pohon besar. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya menyala seperti bara api. Sudah ditunggu, gumamnya. Suaranya dalam dan berat, seperti keluar dari dasar tanah. Ia tak memperkenalkan diri, hanya melambaikan tangan, menyuruh mereka mengikuti. Mereka menuruti pria itu tanpa banyak tanya. Dalam hati, Pak Mustafa ingin lari. Tapi setiap hendak berbalik, kakinya terasa berat seperti di semen. Jantungnya berdebar begitu keras, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya. Mereka berhenti di depan sebuah batu besar dengan ukiran wajah makhluk. Di sekeliling batu, puluhan lilin hitam menyala, membentuk lingkaran. Pria tua itu menoleh. Letakkan sesajen di tengah. Dan ingat, hanya satu yang bisa kalian korbankan malam ini. Tapi itu akan jadi awal dari banyak tumbal berikutnya. Bu Hani maju lebih dulu, meletakkan sesajen sambil berlutut. Ia mulai membisikkan mantra yang tidak pernah diajarkan siapapun padanya. Kata-kata itu terdengar asing dan kasar. Tapi lidahnya begitu fasih melafalkannya, seolah ia sudah menghafalnya sejak lahir. Tiba-tiba tanah bergetar ringan, angin berhenti bertiup, lilin-lilin padam satu persatu, menyisakan kegelapan. Hanya suara jantung Pak Mustafa yang berdetak keras dan suara jeritan samar dari dalam batu. Sesuatu keluar dari celah batu itu, makhluk hitam besar, tinggi lebih dari 2 meter, matanya merah menyala seperti bara api, dan tubuhnya ditutupi bulu lebat berwarna abu-abu gelap. Ia tidak berjalan, tapi melayang setinggi 1 jengkal dari tanah. Aku, penunggu kekayaan, kau yang memanggilku? Suara makhluk itu menggema seperti gaung di dalam gua. Pak Mustafa terpaku. Bu Hani mengangguk mantap. Kami ingin membuka cabang seblak di seluruh Indonesia. Kami siap dengan syaratnya. Makhluk itu tersenyum, tapi senyumannya mengerikan memperlihatkan deretan gigi hitam panjang seperti paku berkarat. Setiap kali kau buka cabang, 1 jiwa harus dikorbankan. Bukan sembarang jiwa-jiwa yang hidup di bawah atapmu, karyawanmu, orang-orang yang menggantungkan harapan padamu. Pak Mustafa menunduk, tubuhnya mulai gemetar. Tapi saat ia menatap Bu Hani, istrinya itu tetap diam, bahkan mengangguk pelan. Tak ada rasa bersalah di wajahnya, hanya keteguhan. Dan ingat, lanjut makhluk itu, jika satu saja tumbal melarikan diri, atau kalian mencoba berhenti di tengah jalan, semua akan berbalik pada kalian. Semua darah yang kalian curahkan akan kalian minum sendiri. Makhluk itu menghilang dalam ledakan kabut gelap. Batu besar itu retak di tengah, dan dari celahnya keluar cairan hitam yang menyerupai darah. Angin kembali berhembus, lilin kembali, tapi suasana tak pernah sama. Sebelum pergi, pria tua yang mengantar mereka berkata sambil tersenyum sinis, "Selamat, Pak Haji, kini seblakmu akan jadi legenda. Tapi pastikan kau tak lupa siapa yang membumbui mangkuk pertamamu." Malam itu, mereka kembali ke Bandung dengan mobil yang sunyi. Tak ada percakapan, tapi dalam dada masing-masing, satu hal sudah pasti: mereka telah menjual sebagian dari jiwa mereka sendiri. Warung pusat seblak Haji Mustafa kini tidak lagi tampak seperti warung pinggir jalan biasa. Dalam waktu sebulan sejak ritual di Gunung Kawi, omset naik drastis. Pelanggan mengantri bahkan sebelum warung buka. Aroma seblak khasnya seperti memanggil orang dari radius puluhan meter. Kerupuk basah, ceker, batagor, dan makaroni yang direbus dalam kuah pedas kental semuanya kini menjadi magnet magis. Setiap malam, Pak Mustafa menghitung lembar demi lembar uang dengan tangan gemetar. Bukan karena bahagia, tapi karena ia tahu uang itu bau darah. Mereka memutuskan membuka cabang pertama di kawasan Cimahi, tak jauh dari pusat kota. Lokasinya strategis dekat sekolah dan terminal. Modal bukan lagi masalah. Warung dibangun dengan desain lebih rapi, bahkan dilengkapi dengan mural bertuliskan, "Seblak Haji Mustafa, pedasnya dunia lain." Bu Hani sendiri yang turun tangan dalam memilih karyawan. Dari belasan pelamar, ia menunjuk seorang pemuda bernama Randy
umurnya 22 tahun. Berasal dari Majalengka, merantau ke Bandung demi membantu ibunya yang sakit-sakitan. Randy orangnya ramah dan rajin. Ia cepat belajar, tidak banyak bertanya, dan selalu datang paling pagi. Senyumnya sopan, suaranya pelan, dan setiap pelanggan menyukainya. Bahkan di minggu pertama, cabang Cimahi sudah mulai ramai. Tapi bagi Bu Hani, itu semua tak lebih dari proses. Menunggu. Besok malam, waktunya, bisiknya pada Pak Mustafa saat mereka memeriksa stok bumbu di dapur pusat. Pak Mustafa hanya menunduk. Matanya berat. Pikirannya kusut. Ia tahu apa yang harus mereka lakukan. Namun kali ini, bukan makhluk dari Gunung Kawi yang mengganggu pikirannya, melainkan bayangan wajah Randy yang tulus, jujur, dan sama sekali tak pantas dijadikan tumbal. Malam itu hujan deras mengguyur Cimahi. Warung cabang sudah tutup lebih awal karena cuaca buruk. Randy bersih-bersih sendirian karena dua temannya sudah lebih dulu pulang. Tapi saat ia hendak menutup rolling door warung, lampu padam tiba-tiba. Dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki pelan. Randy memanggil, "Pak Mustafa, Bu Hani," tapi tak ada jawaban. Lalu muncullah sosok itu. Makhluk hitam besar, berbulu abu-abu seperti yang pernah dilihat Pak Mustafa di Gunung Kawi. Matanya menyala merah, dan mulutnya dipenuhi air liur kental berwarna hitam. Randy menjerit, tapi jeritanya tenggelam dalam petir yang menyambar langit. Sosok itu melompat cepat ke arahnya, dan dalam sekejap, sunyi. Keesokan paginya, warung cabang Cimahi tampak biasa. Tidak ada tanda kekacauan, semua rapi seperti sedia kala. Randy dinyatakan hilang. Polisi datang, menyelidiki, tapi tak menemukan petunjuk. CCTV rusak, tidak ada saksi. Bu Hani menangis palsu di depan media, sementara Pak Mustafa hanya berdiri mematung. Namun malam itu, cabang Cimahi mulai penuh sesak oleh pelanggan. Antrian mengular, seblak ludes. Orang-orang berkata, "Seblak di sini beda banget, kayak ada rasa mistisnya." Malamnya, saat Pak Mustafa mengepel lantai warung pusat, ia mencium bau amis yang aneh. Ia menengok ke arah dapur, dan di sana, di sudut gelap, bayangan sosok Randy berdiri. Wajahnya pucat, tubuhnya berlumur kuah merah menyala, matanya kosong seperti tak punya jiwa, tapi mulutnya bergerak tanpa suara seolah ingin mengatakan sesuatu. Pak Mustafa terjatuh. Jantungnya seakan berhenti, tapi dalam sekejap, sosok itu hilang. Yang tersisa hanya bau anyir yang tak hilang meski sudah disiram pembersih lantai 3 kali. Beberapa hari kemudian, mimpi buruk dimulai. Pak Mustafa mulai terbangun setiap malam dengan keringat dingin. Dalam mimpi itu, ia berdiri di dapur cabang Cimahi, memasak seblak. Tapi mangkuk yang ia isi bukan berisi kerupuk, melainkan potongan tubuh manusia. Setiap kali ia mengaduk, suara tangis terdengar dari dalam panci. Ia tahu ini baru awal. Dan untuk setiap cabang berikutnya, akan ada jiwa lain yang harus dibayar. Semenjak cabang pertama di Cimahi dibuka dan tumbal pertama dikorbankan, nama seblak Haji Mustafa meledak. Tak hanya viral di media sosial lokal, tapi juga mulai diliput media kuliner sebagai warung seblak paling ramai di Jawa Barat. Artikel demi artikel menulis tentang cita rasa unik, kuah pedas misterius, dan konon aroma rempah yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Cabang kedua menyusul 3 minggu kemudian di daerah Cileunyi, dekat kampus besar. Kali ini, Bu Hani bahkan tak menunggu lama untuk memilih korbannya. Seorang gadis manis bernama Nina, mahasiswa tingkat akhir yang bekerja paruh waktu karena keluarganya sedang terlilit utang. Diterima kerja pada pagi hari dan hilang secara misterius 3 hari kemudian. Seperti sebelumnya, CCTV rusak, saksi nihil, dan laporan ke polisi hanya berakhir sebagai berita singkat di koran lokal. Sementara itu, warung cabang Cileunyi meledak laris. Dalam waktu sebulan, mereka sudah mampu menambah 4 karyawan baru. Bahkan menyewa food vlogger terkenal untuk meliput. Di mata masyarakat, Pak Mustafa adalah ikon kesuksesan. Ia disebut-sebut sebagai pengusaha makanan kaki 5 yang naik kasta, menjadi miliarder. Mobil barunya, sebuah Fortuner hitam metalik sering, terlihat parkir di depan warung pusat. Ia mulai memakai jas panjang dan peci putih yang lebih tebal. Dan yang paling menonjol, sorot matanya menjadi berbeda, dingin, kosong, dan tajam. Namun, di balik senyum manis saat diwawancarai stasiun TV lokal, ada mimpi-mimpi buruk yang tak pernah berhenti menghantui. Setiap malam, Pak Mustafa terbangun dengan napas tersengal. Dalam mimpinya, ia selalu berada di lorong sempit berdinding merah, penuh dengan uap panas dan suara bisikan. Di ujung lorong, mangkuk-mangkuk seblak tersusun rapi. Tapi isi mangkuk itu bukan makanan melainkan yari-yari manusia, mata, potongan, kepala yang masih berkedip,
dan usus yang terburai. Dan dari balik uap panas terdengar suara makhluk yang pernah ditemuinya di Gunung Kawi. Jangan berhenti, jangan berhenti, jangan berhenti. Sementara itu, Bu Hani justru semakin haus darah. Ia kini tak hanya menunggu momen pengorbanan, tapi juga menikmatinya. Setiap kali akan membuka cabang baru, ia memilih korbannya sendiri. Ia tak peduli apakah karyawan itu baru lulus SMA, ibu rumah tangga yang butuh pekerjaan, atau anak kos yang mens. Baginya, satu jiwa sebanding dengan satu tumpukan emas. Kalau kamu nggak sanggup, jangan ikut. Ujarnya dingin pada Pak Mustafa saat mereka hendak membuka cabang ketiga di Sumedang. Aku yang akan urus semuanya. Dan benar saja, hanya dalam waktu seminggu, Rio, seorang barista muda yang ikut kerja sambilan, menghilang. Lagi-lagi tanpa jejak. Dan seperti biasa, setelah itu pengunjung membludak. Warung seperti tak pernah sepi. Namun, di malam keempat setelah pembukaan cabang Sumedang, sesuatu yang berbeda terjadi. Warung pusat tiba-tiba dipenuhi bau anyir. Meski tak ada daging atau darah yang tumpah. Lilin-lilin kecil yang biasa dipasang Bu Hani sebagai penolak bala, justru meleleh sendiri sebelum dinyalakan. Lalu satu karyawan lama mulai mengeluh. Sakit kepala, muntah darah, bahkan mimpi buruk tentang api dan jeritan minta tolong. Salah satu karyawan pusat, Nanda, bahkan sempat kesurupan saat sedang mengaduk kuah seblak. Tubuhnya menggigil, lalu ia memuntahkan kerupuk basah yang belum ia makan. Dalam kondisi kerasukan ia berteriak, "Bukan aku yang mau, bukan aku, ampuni aku cuma mau bantu orang tua." Pak Mustafa yang melihat kejadian itu langsung pucat. Pasti ia tahu betul suara itu suara Nina, karyawan cabang Cileunyi yang telah jadi tumbal. Suara dari alam yang seharusnya tak bisa menembus dunia ini. Malam itu, Pak Mustafa duduk sendirian di musola belakang rumah. Tangannya gemetar saat membuka Al-Quran. Namun ia bahkan tidak sanggup membaca satu ayat pun. Bibirnya keluh, lidahnya berat. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, dan lampu musola padam. Dalam kegelapan terdengar suara berbisik, "Jangan pura-pura suci. Seblakmu dibumbui darah." Pak Mustafa menjerit dalam diam. Ia tahu, tak ada jalan kembali. Ia tak bisa berhenti, karena kalau ia berhenti, maka ia sendiri yang akan menjadi tumbal berikutnya. Dan begitu pagi menjelang, Bu Hani datang dengan rencana baru. "Kita buka cabang keempat di Jakarta," ucapnya. Sambil menyesap kopi, Pak Mustafa menatap istrinya. Di matanya kini tidak lagi ada cinta atau kelembutan. Yang tersisa hanya satu. Ketakutan. Ketakutan bahwa istrinya bukan lagi manusia seperti dulu. Dan bahwa ia sendiri sudah terlalu dalam masuk ke dunia pesugihan. Jakarta, kota yang tidak pernah tidur, tempat di mana ambisi dan mimpi bertabrakan setiap hari. Tepat di kawasan Pasar Minggu, cabang keempat seblak Haji Mustafa berdiri megah. Tak seperti 3 cabang sebelumnya, warung ini lebih mirip seperti kafe kekinian. Ada lampu gantung mural Instagramable, dan pelayan berseragam hitam dengan logo kepala kambing. Kesil di dada logo, yang hanya dimengerti oleh mereka yang tahu asal-usul bisnis ini. Pada hari pertama pembukaan, datanglah seorang wanita muda bernama Fitri. Ia berusia 25 tahun, mantan karyawan restoran cepat saji yang baru saja kehilangan pekerjaan karena PHK besar-besaran. Dengan tubuh ramping, jilbab polos, dan sorot mata yang tajam namun jujur, Fitri langsung diterima oleh Bu Hani tanpa wawancara panjang. "Kamu kerja keras ya? Nggak banyak tanya," ujar Bu Hani. "Iya Bu, saya butuh kerja," jawab Fitri tulus. Pak Mustafa memperhatikan dari jauh. Saat pandangannya bertemu mata Fitri, ada sesuatu yang membuat dadanya sesak, bukan karena ketertarikan, tapi karena rasa takut yang belum jelas arahnya. Entah kenapa ia merasa Fitri bukanlah orang biasa. Beberapa minggu berlalu, cabang Jakarta ramai luar biasa. Antrian meluber ke trotoar, bahkan sempat viral di TikTok karena satu video. Pelanggan yang makan seblak level 10 lalu menangis seperti kesurupan, namun tetap ingin nambah. Namun di balik kemeriahan itu, Fitri mulai melihat hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Malam pertama, ia melihat Bu Hani berdiri di depan cermin dapur selama hampir 1 jam, membisikkan sesuatu sambil memegang kepala ayam cemani yang belum disembelih. Ketika Fitri hendak menyapa, Bu Hani menoleh cepat. Matanya merah menyala sesaat, lalu kembali normal. Hari ketiga, Fitri mencium bau darah dari tempat penyimpanan kerupuk basah. Ia membuka pintunya diam-diam saat warung tutup, dan mendapati lantai gudang berkak-berkok merah gelap meski karyawan lain bilang tidak ada yang tumpah di sana. Hari kelima, seorang rekan kerjanya yang baru, Dimas, menghilang. Ia terakhir terlihat mencuci panci besar di belakang warung.
Kamera pengawas rusak. Pihak manajemen bilang ia kabur karena mencuri uang kas. Tapi Fitri tak percaya. Dimas anaknya pendiam, rajin, dan justru baru saja mentraktir teman-temannya karena gajinya baru cair. Rasa curiga Fitri memuncak ketika ia mendengar obrolan samar antara Pak Mustafa dan Bu Hani di dapur pusat saat ia secara dayam-dayam menyusap. Saat diminta antar bahan, kalau Fitri jadi tumbal selanjutnya, kita bisa buka cabang 5 bulan depan, ucap Bu Hani dengan nada dingin. Jangan dia beda, aku nggak yakin bisa kendalikan, bisik Pak Mustafa. Kalau kamu nggak mau, aku yang ngurus. Fitri menahan napas di balik lemari bumbu, dadanya bergemuruh. Ia kini tahu, semua cerita horor tentang pesugihan bukan sekadar dongeng. Ia sedang bekerja untuk iblis. Malam itu juga, Fitri mulai menyelidiki. Ia menyamar sebagai pelanggan dan mengunjungi cabang Cimahi. Ia bertanya ke warung sebelah, pura-pura mencari teman lama. Seorang ibu warung kopi berkata lirih. Anak yang kerja di sana banyak yang hilang, Neng, tapi nggak pernah ada yang berani lapor. Dulu pernah ada yang mau usut, tapi malah dibilang gila. Sekarang dia tinggal di rumah sakit jiwa. Fitri makin yakin. Ia pulang ke kos dengan rasa takut yang berubah jadi tekad. Ia menyusun rencana, merekam semua kejadian ganjil di warung, mencari bukti nyata, lalu menyebarkannya ke publik. Hari-hari berikutnya, ia memakai kamera kecil tersembunyi di apronnya. Ia merekam Bu Hani berbicara sendiri di dapur. Pak Mustafa membakar sesuatu setiap malam Jumat, serta suara-suara jeritan aneh dari ruang pendingin. Puncaknya, pada malam Jumat Wage, Fitri menyelinap masuk ke ruang belakang dan berhasil merekam ritual pengorbanan yang hampir dilakukan Bu Hani terhadap karyawan baru bernama Kevin. Dalam video itu, terlihat Kevin diikat, setengah sadar, sementara Bu Hani membaca mantra dan membawa pisau berlumur darah ayam. Namun, sebelum pisau itu menyentuh kulit Kevin, Fitri berteriak dan menyalakan semua lampu dapur. Cukup, saya sudah rekam semua ini. Saya akan sebar video ini kemana-mana. Bu Hani terkejut. Pak Mustafa yang muncul dari balik tirai mendadak terduduk lemas. Tapi anehnya, mereka tak mengejar Fitri. Mereka hanya berdiri mematung, matanya kosong. Malam itu Fitri kabur. Ia kembali ke kos, mengunggah video ke internet. Ia menulis caption, "Pesugihan seblak Haji Mustafa. Lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Ini bukan warung biasa." Dalam waktu 6 jam, video itu ditonton lebih dari 1 juta kali. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Video itu tiba-tiba menghilang. Akun Fitri terhapus. Bahkan nomor teleponnya tidak bisa digunakan lagi. Ia mencoba menghubungi temannya, namun semua pesan hanya centang satu. Bahkan kos-kosannya tiba-tiba kosong. Pemilik kos mengaku tidak pernah punya penyewa bernama Fitri. Fitri seakan ditelan bumi. Dan di warung pusat, Bu Hani hanya tersenyum melihat layar laptop. Ia membuka folder rahasia. Di dalamnya ada ratusan rekaman video, foto, dan file suara. Semuanya milik korban yang berani melawan, termasuk Fitri. Sejak ritual pertama di Gunung Kawi, banyak hal berubah dalam hidup Pak Mustafa. Tapi satu hal yang paling mencolok dan mengerikan baginya adalah perubahan pada istrinya, Bu Hani dulu. Ia hanyalah wanita sederhana. Suaranya lembut, senyumnya hangat, dan sikapnya penuh kesabaran. Tapi setelah tumbal demi tumbal diberikan, Bu Hani menjadi seperti makhluk lain. Ia lebih sering menyendiri, menatap kosong ke arah dinding, atau tertawa sendiri di tengah malam sambil memeluk bantal. Bahkan ia mulai berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti siapapun saat tidur. Dan lebih parahnya lagi, ia ketagihan darah. Pak Mustafa menyadari, semakin banyak jiwa yang dikorbankan, semakin tenang wajah istrinya seolah tumbal itu bukan hanya syarat kekayaan, tapi juga seperti candu bagi jiwanya. Suatu malam, setelah cabang kelima di Bekasi resmi dibuka, Bu Hani duduk di beranda rumah mereka sambil menyisir rambut dengan sikat yang penuh darah kering. "Kita buka cabang lagi di Tangerang minggu depan," katanya dengan nada datar. Pak Mustafa yang sedang membaca koran mendongak perlahan. "Baru juga Bekasi jalan. Kita harus pelan-pelan. Nggak ada waktu potong." Bu Hani, makhluk itu bilang, "Kita harus terus memberi. Kalau tidak, semua akan hancur." Pak Mustafa mengernyit. "Makhluk itu?" Bu Hani menoleh cepat, matanya merah. Seperti kurang tidur, tapi ada sesuatu yang mengerikan dalam tatapannya. Ia bukan lagi Hani, istrinya. Ia seperti wadah bagi entitas lain. "Kamu nggak tahu ya? Dia sekarang ngomong langsung ke aku, bukan cuma lewat mimpi. Dia bilang aku dipilih. Aku lebih kuat daripada kamu." Malam itu, Pak Mustafa tidak bisa tidur. Dalam tidurnya yang gelisah, ia melihat Bu Hani berjalan di antara jasad-jasad karyawannya yang sudah menjadi tumbal. Wajah mereka penuh luka,
Tubuh mereka dibungkus plastik bening. Don di tengga-tengga mereka, Buhani duduk di singgasana dari tulang belulang, tertawa sambil menyantap seblak berisi potongan tangan manusia. Keesokan harinya, Buhani mulai lebih aktif mencari tumbal sendiri. Ia tak lagi mengandalkan proses rekrutmen formal. Ia mendatangi pasar-pasar, tempat kos murah, bahkan menawarkan kerja ke anak-anak jalanan dan pemulung. Semuanya dilakukan dengan senyum manis dan tangan yang menjanjikan pekerjaan halal. Tapi di balik itu, ia sudah memilih siapa yang akan bekerja dan siapa yang akan dijadikan sajian untuk kekayaan. Di dapur pusat, kini tersedia sebuah lemari besi khusus. Di dalamnya, tersimpan bungkusan-bungkusan kecil berisi kuku, rambut, dan kadang tulang jari. Semua itu adalah milik para korban yang dijadikan sesajen sebelum warung baru dibuka. Saat Pak Mustafa pulang dari kunjungan ke cabang baru, ia mendapati Buhani sedang menari di tengah dapur, mengelilingi tubuh seorang karyawan baru yang sudah tak bernyawa di sekelilingnya. Lilin merah menyala, dan lantai basah oleh darah yang masih hangat. Tubuh korban diletakkan di atas tampah bambu besar, dihiasi bunga 7 rupa, dan di dada korban tertulis dengan darah, "Tumbal ke-12. Pak Mustafa menjerit, namun Buhani menoleh dan berteriak balik, "Diam! Kamu nggak tahu apa-apa." Mereka sudah mati sebelum kita ajak kerja. Tubuh Pak Mustafa lemas. Ia sudah tak mengenali lagi istrinya. Tapi ia juga sadar, semua ini dimulai dari dirinya sendiri. Dari niat pertama membuka gerbang di Gunung Kawi, dari ketamakan yang dulu dibungkus dengan alasan ingin mengangkat derajat keluarga. Beberapa hari kemudian, Pak Mustafa mencoba bicara dengan Buhani. "Kita berhenti saja. Kita sudah kaya, kita bisa mulai hidup normal." Tapi Buhani hanya tertawa, lalu menatap suaminya dengan sorot mata yang dingin. "Kamu masih belum paham ya? Ini bukan tentang uang lagi, Kang. Ini tentang kuasaku. Bukan cuma manusia sekarang. Aku bisa melihat mereka yang belum mati. Aku bisa dengar suara orang yang akan kita tumbalkan. Aku bisa merasakan nikmatnya mereka sekarat, Han." Pak Mustafa tercekat. "Dan satu lagi," bisik Buhani sambil mendekatkan wajahnya. "Kalau kamu berani berhenti, kamu yang akan aku tumbalkan selanjutnya." Malam itu, Pak Mustafa kabur dari rumah. Ia tak membawa apapun. Ia hanya ingin jauh dari semua ini. Tapi saat sampai di terminal, ia mendapati semua tiket habis, semua kendaraan penuh, dan semua orang yang ia minta tolong justru memalingkan wajah. Seakan dunia sudah dikendalikan oleh kekuatan yang tak kasat mata. Dan dari kejauhan, di balik keramaian, ia melihat Buhani berdiri menatapnya. Di belakangnya, berdiri makhluk hitam besar. Matanya menyala merah, dan mulutnya melengkung dalam senyuman penuh ancaman. Tak ada jalan keluar. Mustafa sadar, istrinya kini bukan lagi hanya manusia, tapi sudah menjadi bagian dari iblis itu sendiri. Danny, Harry, itu. Udara terasa berbeda. Langit mendung tanpa hujan. Jalanan kota Bandung yang biasanya masih hidup dengan suara motor dan obrolan anak muda, kini sunyi senyap. Seolah semua makhluk memilih bersembunyi di warung pusat sebelah Haji Mustafa. Lampu neon berkedip-kedip. Tak ada pelanggan, tak ada pegawai. Hanya Pak Mustafa yang terduduk sendiri di kursi plastik. Dengan wajah tirus, mata cekung, dan tangan gemetar memegang rosario kecil yang bahkan tak berani ia gunakan lagi. Sudah 3 hari ia bersembunyi, berpindah-pindah dari satu kamar losmen ke kamar lain. Sejak melihat Buhani menari di antara jasad tumbal, ia tahu semuanya telah mencapai batas yang tak bisa ia terima. Tapi malam ini, ia kembali ke warung pusat karena suara itu suara dari mimpi buruk yang memanggilnya, "Pulang, kembali ke tempat pertama, atau kau akan menjadi makanan kami. Jangan melawan perjanjian." Suara itu menggaung setiap kali ia memejamkan mata. Ia bisa mencium bau darah dari bantal, dari rokok yang ia nyalakan, bahkan dari air keran yang ia gunakan untuk cuci muka. Semua terasa kotor, semua terasa berdosa. Dan malam itu, mimpi buruk menjadi nyata. Saat jarum jam menunjuk angka 2, lampu warung mati total. Petir menyambar dari kejauhan. Di dapur, terdengar suara panci yang terjatuh. Pak Mustafa berdiri perlahan, menahan napas, lalu melangkah pelan menuju sumber suara. Tapi yang ia temui bukan hanya dapur yang kosong. Lantai dapur kini berubah menjadi tanah merah basah. Uap panas keluar dari celah lantai, dan dari kegelapan muncul sosok makhluk hitam berbulu yang dulu ia temui di Gunung Kawi. Tapi kini ukurannya jauh lebih besar. Matanya merah darah, dan dari mulutnya keluar suara jeritan manusia, jeritan para tumbal. "Perjanjian tak bisa dibatalkan, Mustafa," gumamnya. "Setiap jiwa yang kau berikan adalah bagian dari tubuhku. Tapi kau mulai ragu, dan itu berbahaya." Pak Mustafa jatuh bersimpuh, tubuhnya bergetar hebat. "Maafkan aku.
Aku cuma mau berhenti. Aku nggak sanggup lagi istriku. Dia, makhluk itu tertawa. Tawa yang berat, dalam, dan bergetar seperti gempa. Istrimu sudah milik kami. Dia suka. Dia setia. Dia bukan sekadar pembawa tumbal. Dia akan menjadi ratu dari kerajaan darah di dunia ini. Pak Mustafa menggeleng keras. Tidak, Daebit. Begitu, kami dulu cuma ingin hidup layak. Tiba-tiba dari belakang, muncul Bu Hani. Tapi bukan Bu Hani seperti biasanya. Ia kini mengenakan kebaya merah darah. Rambutnya terurai panjang. Wajahnya pucat dengan senyum yang menakutkan. Kita bisa buka cabang di Surabaya bulan depan. Ucapnya tenang. Pak Mustafa menatapnya tak percaya. Kau masih memikirkan warung? Setelah semua ini, Bu Hani berjalan pelan ke arahnya. Lalu berbisik di telinganya. Aku tak lagi lapar uang, Kang. Aku lapar jiwa. Aku ingin lebih dari sekadar kaya. Aku ingin dihormati oleh makhluk dari dua alam. Dan sejak malam itu, kutukan Gunung Kawi tak lagi mengendap diam di dapur belakang. Satu persatu cabang warung mulai mendapat teror nyata. Di Kabang Cimahi, pelanggan mendadak kerasukan saat makan dan berteriak, "Tolong, keluarkan aku dari dalam seblak ini." Di Cileunyi, seorang karyawan ditemukan tewas tergantung di kamar mandi warung dengan perut robek dan mangkuk seblak kosong di bawah tubuhnya. Di Sumedang, gerobak seblak terbakar sendiri meski tidak ada api atau korsleting. Media mulai mencium, tapi setiap kali wartawan mencoba mewawancarai pihak warung, selalu terjadi hal aneh: kamera rusak, file hilang, atau wartawan mendadak demam tinggi dan meracau. Pak Mustafa kembali mendatangi Gunung Kawi seorang diri berharap bisa mengakhiri semuanya. Ia membawa sesajen membakar dupa dan membaca doa-doa yang dulu pernah dia hafal. Tapi malam itu, angin di Gunung Kawi tidak sejuk seperti biasanya. Ia disambut oleh sosok pria tua bersorban merah yang dulu membimbing mereka di awal. "Kau kembali?" tanya pria itu tanpa senyum. "Aku mau mengakhiri perjanjian. Aku mau kembali seperti semula," jawab Pak Mustafa dengan suara lirih. Pria tua itu tertawa pendek, lalu menunjuk ke langit. "Lihatlah, sudah terlambat." Langit di atas Gunung Kawi retak seperti kaca. Dari celah-celahnya turun cahaya merah gelap, dan dari dalam cahaya itu terdengar geritan-geritan ribuan jiwa. Di antaranya suara Fitri, Randy, Nina, dan korban-korban lainnya. "Jiwamu telah kami tulis di batu darah, tak bisa dihapus." Dan sebelum Pak Mustafa bisa berkata apa-apa, tanah tempat ia berdiri runtuh, dan ia terjatuh ke dalam lubang tak berdasar. Malam itu, Bu Hani duduk di singgasananya di dapur pusat, dikelilingi oleh ratusan lilin merah di hadapannya. Seorang karyawan baru tengah menangis. Bu Hani tersenyum dan berkata, "Maaf ya, untuk bisa buka cabang di Bali, aku butuh kamu." Tak ada yang menyangka bahwa Fitri masih hidup setelah video rekaman. Ritual pesugihan di warung seblak sempat viral, lalu hilang secara misterius. Semua orang mengira ia telah dibungkam selamanya. Nama dan identitasnya menghilang dari semua data digital. Akun media sosialnya lenyap, bahkan keluarganya pun dikabarkan tidak pernah melihatnya lagi sejak malam itu. Namun kenyataannya, Fitri berhasil kabur. Malam setelah ia melarikan diri dari warung pusat dan hendak mengunggah video ke publik, tiba-tiba laptopnya mati, handphonenya rusak, dan listrik di kamar kos padam. Ia panik dan buru-buru kabur ke stasiun kereta. Dengan uang seadanya, ia naik kereta terakhir ke Jogja, lalu menghilang selama berbulan-bulan. Di sanalah ia bersembunyi, tinggal di rumah seorang ustadz tua bernama Kiai Karim, seorang pengasuh pesantren kecil yang dikenal pernah berurusan dengan pelaku pesugihan di masa lalu. Fitri dirawat seperti anak sendiri. Selama berbulan-bulan, ia bercerita tentang semua yang dialaminya tentang Bu Hani, tumbal para karyawan makhluk hitam dari Gunung Kawi, dan tentang Pak Mustafa yang kini lenyap entah kemana. Kiai Karim hanya mengangguk pelan setelah mendengar kisah itu. "Kamu belum selesai, Nduk. Kamu ditunjuk untuk membongkar semua ini. Mungkin bukan untuk menyelamatkan mereka yang sudah jadi tumbal, tapi untuk menghentikan agar tak ada korban berikutnya." Fitri kembali ke Bandung 6 bulan kemudian. Ia datang bukan sebagai karyawan biasa, tapi menyamar sebagai jurnalis freelance dari media lokal. Ia mengganti nama menjadi Risa dan mengubah penampilannya berambut pendek, berkacamata, dan bersuara lebih rendah. Tak ada yang mengenalinya. Dengan identitas baru, ia mulai menyusup ke kabang-kabang warung seblak Haji Mustafa. Kejadian-kejadian aneh yang mulai meningkat di Bekasi. Pelanggan tiba-tiba pingsan, dan saat sadar, berkata dia berada di ruang hitam penuh suara jeritan. Di Tangerang, seorang karyawan kabur dan ditemukan 3 hari kemudian, berjalan di rel kereta dengan mata kosong sambil terus berkata, "Seblaknya bau darah." Di Semarang,
Salah satu pegawai mengaku melihat sosok wanita berkebaya merah berjalan di dapur, lalu hilang menembus dinding. Fitri mencatat semua itu dalam jurnal kecilnya. Setiap rekaman ia simpan dalam harddisk eksternal yang terkunci dengan kode sandi. Kali ini ia tak mau video dan datanya hilang seperti dulu. Suatu malam, Fitri mendatangi warung pusat yang kini tampak lebih seperti tempat pemujaan daripada tempat makan. Di balik pintu dapur, ia mendengar suara Bu Hani yang kini semakin menyeramkan. Nadanya dalam, berat, dan bukan seperti suara manusia. Besok, cabang Bali buka. Siapkan darah baru. Fitri menyelinap dayam-dayam ke bagian belakang dapur, lalu memasang kamera kecil di pojok langit-langit. Ia juga menyusupkan perekam suara di meja bumbu. Ia tahu, ini perang terakhir. Tapi malam itu, terjadi hal yang tak terduga. Saat Fitri akan pergi, ia mendengar seseorang memanggil namanya. Fitri, Sur, lemah, lirih, dan penuh luka. Ia menoleh dan melihat Pak Mustafa, tapi bukan seperti dulu. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya seperti orang yang kehilangan jiwa. Ia duduk di pojok dapur, seperti hantu yang terperangkap. Aku nggak bisa keluar. Dia udah kuasai semuanya. Bu Hani, dia bukan istrimu lagi. Fitri dengan hati-hati. Kenapa kamu tidak kabur? Aku sudah ditandai. Namaku sudah ditulis di batu darah di Gunung Kawi. Aku bagian dari perjanjian itu. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki dari dapur depan. Bu Hani dengan cepat. Fitri bersembunyi di balik lemari. Ia melihat Bu Hani masuk sambil membawa baskom besar berisi darah segar. Wajahnya bersih, namun tatapannya kosong. Dia akan datang. Malam ini, tumbal ke-20. Sudah siap. Setelah itu, aku akan jadi pemimpin pengikut dari dua alam. Aku akan jadi ratu. Aku akan hidup abadi. Fitri menahan napas. Tapi langkahnya salah. Sebuah sendok terjatuh dari saku jaketnya. Bu Hani langsung menoleh. Matanya menatap tajam ke arah lemari. Siapa di sana? Pak Mustafa berteriak. Lari, Fitri! Fitri berlari keluar dari dapur, menerobos pintu belakang, dikejar oleh teriakan Bu Hani yang bukan lagi manusia. Suaranya berubah seperti auman binatang buas. Fitri berhasil kabur, tapi kini ia tahu Bu Hani tak bisa dihentikan sendirian keesokan harinya. Ia bertemu kembali dengan Kiai Karim. Ia menyerahkan semua rekaman, semua dokumen, dan satu permintaan. Kita harus tutup semua cabangnya. Kita harus kembalikan semua ke Gunung Kawi. Kita harus bakar perjanjiannya. Kiai Karim mengangguk. Kalau kamu siap, kita ke Gunung Kawi. Tapi ingat, saat kau hadapi iblis, kau harus pastikan jiwamu bersih. Kalau tidak, kamu akan jadi tumbal terakhir. Dan malam itu, Fitri bersiap. Karena perang belum usai, dan iblis belum puas. Langit Gunung Kawi malam itu muram dan berat. Angin menderu seolah membawa bisikan dari dunia lain. Kabut tebal turun perlahan dari lereng, menyelimuti setiap langkah Fitri dan Kiai Karim yang menapaki jalur menuju altar ritual tua. Tempat pertama kali Pak Mustafa dan Bu Hani melakukan perjanjian gelap. Fitri membawa satu ransel berisi benda-benda penting, rekaman video ritual foto para tumbal, sisa darah dari korban terakhir yang ia temukan di dapur pusat, dan yang terpenting, pecahan batu darah, simbol perjanjian yang berhasil ia curi dari altar belakang warung pusat. Sementara Kiai Karim menggenggam tasbih dan kitab kuning tua yang terbungkus kain mori. Wajahnya tenang tapi matanya tak berkedip, seolah tahu malam ini mereka tak hanya melawan manusia, tapi sesuatu yang jauh lebih kelam. Di sisi lain, Bu Hani sedang bersiap membuka cabang ke-20 di Bali, yang kabarnya akan menjadi pusat kerajaan pesuci. Dengan aliran pelanggan dari luar negeri dan wisatawan, ia merasa waktunya menjadi penguasa di dua alam telah tiba. Ia berdiri di dapur pusat malam itu, ditemani kuali raksasa berisi seblak merah pekat yang mendidih pelan. Tapi ini bukan seblak biasa. Ada potongan tubuh manusia, tulang jari, gigi, dan serpihan mata terapung seperti bakso. Di atas meja altar kecil, duduk Pak Mustafa. Tubuhnya lunglai, mulutnya terbungkam, dan tangan serta kakinya diikat tali merah dengan simpul yang tidak bisa dilepas oleh manusia biasa. Matanya berair, tapi tak bisa menangis lagi. Ia sudah terlalu lama menunggu akhir. Dan akhirnya, benturan dua dunia dimulai, tepat pukul 0. Fitri dan Kiai Karim sampai di puncak Gunung Kawi, di sebuah altar tua yang dibangun dari batu hitam. Pikat. Di sana sudah menunggu makhluk besar berbulu hitam, bermata merah, yang dulu menyambut Pak Mustafa dan Bu Hani. Namun kini makhluk itu tak sendiri. Di belakangnya, ratusan arwah tumbal. Semuanya berdiri dalam diam. Tubuh mereka remuk, kulit mereka penuh luka, dan wajah mereka hampa. Fitri berdiri tegak, membuka semua rekaman dari laptop, dan memutarnya lewat speaker portable. Suara-suara itu terdengar keras. Saya cuma mau bantu ibu saya.
Saya kerja jujur. Kenapa saya? Suara-suara jeritan korban menggema di Gunung Kawi. Arwah-arwah mulai bergerak. Sebagian menangis, sebagian berlutut. Tapi di antara mereka muncul satu wajah yang paling dikenali. Randy, tumbal pertama. Ia menatap Fitri dengan lirih lalu menanjuk ke langit. Langit mendadak retak. Sementara itu, di warung pusat, Bu Hani tiba-tiba muntah darah. Kuah seblak mendidih makin panas. Tangan-tangan hantu muncul dari dalam kuali, menarik tubuhnya perlahan. Tapi Bu Hani tak takut. Ia justru tertawa. Aku bukan manusia lagi. Kalian pikir bisa musnahkan aku hanya dengan doa dan rekaman? Aku sudah menjadi bagian dari mereka. Tubuhnya berubah. Rambutnya memanjang sampai ke lantai. Matanya jadi hitam seluruhnya. Dari punggungnya tumbuh sepasang tangan baru yang berwarna merah tua. Ia bukan Bu Hani lagi. Ia adalah ratu dari perjanjian pesugihan di Gunung Kawi. Fitri berteriak, membaca doa-doa yang diajarkan Kiai Karim. Batu darah yang ia bawa mulai bergetar, lalu pecah menjadi serpihan kecil. Dari retakan batu itu, cahaya putih meledak ke udara, menghantam langit yang sudah retak. Arwah-arwah tumbal mendadak menangis, dan satu persatu terangkat ke atas, menuju cahaya. Tapi makhluk hitam itu meraung marah. Ia melompat ke arah Fitri, ingin merobek tubuhnya. Berhenti! Tiba-tiba, suara parau tapi kuat menggema dari arah altar belakang. Pak Mustafa, dengan sisa tenaganya, ia muncul di altar Gunung Kawi. Entah bagaimana, ia lepas dari ikatan dan muncul tepat waktu. Aku yang mulai semua ini. Biar aku yang mengakhirinya. Ia mencabut pisau kuno dari altar pisau yang dulu digunakan saat perjanjian lalu menusukkannya ke dadanya sendiri. Darahnya menyembur, membasahi altar. Makhluk hitam itu menjerit. Tubuhnya terbakar oleh cahaya dari darah itu. Dan dari arah langit terdengar seperti bunyi pintu besar tertutup. Gerbang pesugihan ditutup. Warung pusat meledak malam itu. Tidak ada api, tidak ada ledakan nyata. Tapi pagi harinya, tempat itu hanya tinggal puing hitam hangus dan bau anyir yang menusuk. Tak ditemukan mayat, tak ditemukan jejak Bu Hani. Namun satu yang pasti, semua cabang warung seblak Haji Mustafa berhenti beroperasi keesokan harinya tanpa pengumuman, tanpa penutupan resmi. Seolah-olah semuanya hanya mimpi buruk massal. Fitri, dengan luka di tangan dan hati yang tak pernah sembuh sepenuhnya, kembali ke rumah Kiai Karim. Ia menulis semua kisahnya. Ia menyimpan semua bukti. Tapi kali ini, bukan untuk diviralkan, tapi untuk diserahkan pada orang-orang yang percaya, agar tidak ada lagi yang tergoda untuk bersekutu dengan iblis hanya demi sebungkus kekayaan. Dan Bu Hani, Kebard, menyebutkan, seorang wanita dengan kebaya merah berjualan seblak di daerah Bali, tepat di pinggir pantai. Warungnya tak pakai nama, tapi yang datang selalu pulang dengan mata kosong dan jiwa yang tertinggal. Fajar merekah perlahan di puncak Gunung Kawi. Embun menetes dari ujung dedaunan, dan kabut yang tadi malam membungkus lereng kini perlahan sirna, seperti rahasia yang akhirnya terungkap. Di altar batu yang pernah menjadi tempat terjadinya perjanjian mengerikan, Fitri duduk bersimpuh, mengenakan mukena putih sederhana. Wajahnya tampak letih, tapi teduh. Matanya memandang ke arah matahari yang mulai menyinari. Tanah yang dulu pernah dipenuhi darah. Di sampingnya, Kiai Karim berdiri memanjatkan doa pelan. Tidak ada suara selain desir angin, desah napas, dan bacaan tasbih. Hari itu genap 1 tahun sejak perjanjian iblis itu dipatahkan oleh pengorbanan Pak Mustafa. Nama besar seblak Haji Mustafa telah lenyap dari jagat kuliner. Cabang-cabang warung itu tak pernah dibuka kembali. Bangunannya kosong, banyak yang lapuk, dan beberapa dihancurkan warga karena diyakini berhantu. Tidak ada yang tahu nasib Bu Hani. Namun rumor masih berhembus tentang seorang perempuan penjual seblak di tempat-tempat berbeda. Selalu berpindah, selalu datang saat malam Jumat, dan selalu meninggalkan kejanggalan setelahnya. Di antara para korban tumbal yang diselamatkan arwahnya, ada beberapa yang sempat berkomunikasi lewat mimpi kepada keluarganya. Mereka tidak minta dikasihani, hanya minta didoakan. Dan tiap malam Jumat, Fitri menyalakan lilin kecil di beranda rumah pesantren, membacakan surat Yasin, dan menyebut satu persatu nama mereka yang gugur. Nina, Randy, Dimas, Kevin, kalian bukan sekadar korban. Kalian adalah saksi kekuatan kegelapan dan juga kekuatan cahaya. Fitri menutup jurnal yang selama ini ia tulis berisi semua cerita horor di balik warung seblak itu. Ia menyimpannya di lemari besi, bersama harddisk dan semua dokumentasi. Ia tidak berniat menjadikannya film. Tidak ingin mencari sensasi, hanya menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana seseorang benar-benar siap membaca kebenaran yang kelam di akhir harinya. Fitri kembali menatap Gunung Kawi sebelum turun. Jangan pernah salahkan gunung ini, katanya pelan. Gunung ini hanya tempat,
Tapi keserakahan lah yang membuka pintu iblis. Ia melangkah turun perlahan, meninggalkan altar yang kini ditumbuhi rerumputan liar. Tapi entah mengapa, ketika ia menengok ke belakang, ia melihat sosok pria berbaju koko putih tersenyum ke arahnya dari kejauhan. Pak Mustafa, wajahnya damai, matanya teduh. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum tanpa beban. Fitri menunduk pelan. Akhirnya, kau bebas, Ton. Gunung Kawi kembali sunyi.